Wabarakatuh. Matematika diskrit pertemuan 4 yang akan kita bahas adalah mengenai kombinatorial. Nah, jadi kombinatorial ini merupakan salah satu, biasanya kalau dulu dibahas di dalam statistik probabilitas ya. Nah, dalam kombinatorial di sini ada kaidah dasar menghitung. Ada dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitung, yaitu kaidah penjumlahan rule of sum dan kaidah perkalian rule of product. Dalam kaidah penjumlahan atau rule of sum, bila percobaan satu mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi, atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban. Maka bila hanya salah satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan, misalnya percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat M ditambah N hasil jawaban, atau memiliki M tambah N kemungkinan jawaban atau probability jawabannya. Nah, contohnya, seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore. Untuk pagi ada 7 mata kuliah, untuk sore ada 5 mata kuliah yang ditawarkan, maka mahasiswa tadi mempunyai 7 tambah 5 pilihan untuk memilih satu mata kuliah tersebut. Nah, atau probabilitasnya dia akan memilih sebanyak 7 tambah 5 pilihan. Nah, kemudian kaidah perkalian rule of product. Bila percobaan satu mempunyai M hasil percobaan, kemungkinan terjadi atau probabilitasnya M, atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan kedua mempunyai N probabilitas atau hasil percobaan yang mungkin, atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban. Jadi probability-nya sebanyak N. Maka bila kedua percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, terdapat M kali N hasil jawaban, atau probabilitasnya menjadi M dikali N, atau memiliki M dikali N kemungkinan jawaban. Nah, ini contohnya. Jika harus menyusun jadwal 3 ujian ke dalam periode 5 hari tanpa pembatasan, mengenai beberapa hari diperbolehkan ujian dalam setiap harinya. Berapakah kemungkinan jawaban yang dapat dibuat? Nah, karena penyusunan jawaban jadwal 3 ujian dan tanpa ada pembatasan dalam periode 5 hari, maka jumlah kombinasi jadwal yang mungkin dibuat adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 atau 5 pangkat 3 ya. Nah, kemudian prinsip inklusi eksklusi adalah cara menghitung dengan menggunakan prinsip perhitungan himpunan. Misalnya contoh, berapa jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau diakhiri dengan 11. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan A adalah himpunan byte yang dimulai dengan 11. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. Mudah-mudahan sudah pernah belajar bilangan biner ya. Jadi bilangan biner itu terdiri dari 2 angka, 0 dan 1. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi untuk harganya masing-masing bit ini, untuk bit yang pertama ini 2 pangkat 0, bit yang kedua 2 pangkat 1, bit yang ketiga 2 pangkat 2, bit yang keempat 2 pangkat 3, bit yang kelima 2 pangkat 4, bit yang ke-6 2 pangkat 5, dan seterusnya sampai dengan bit yang ke-8 itu 2 pangkat 7. Atau ini 1 harganya, ini harganya 2, ini harganya 4, ini harganya 8, 16, 32, 64, dan 124. Nah, jika diketahui himpunan A byte yang dimulai dengan angka 11. Nah, ini kalau kita susun angkanya itu mulai dari 11, 000, 000,
kemudian 1100000001, berikutnya mungkin 11000010, dan seterusnya sampai dengan 11111111 ya. Nah, ini kalau kita cari jumlah dari himpunan ini, himpunan A ini adalah 2 pangkat 6. Kita lihat di sini angka 0 nih ya. Di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebetulnya kalau penjumlahannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita jumlahkan, kemungkinannya itu adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 3, ditambah 2 pangkat 4, ditambah 2 pangkat 5. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32. Lalu ditambah lagi satu himpunan yang isinya adalah 000000. Jadi semuanya 0. Sehingga nanti ditambah 1. Sehingga ini nanti akan menjadi 2 pangkat 6. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5, itu nanti hasilnya adalah 2 pangkat 6, yaitu 64. Begitupun yang himpunan B bait yang diakhirin dengan 11. Ini mulai dari 00000011, kemudian 00000111, berikutnya nanti 00001011 dan seterusnya sampai dengan 11111111. Ini juga kalau dihitung jumlah himpunan B-nya, anggota himpunan B itu sama dengan 2 pangkat 6 juga, atau sama dengan 64. Nah, irisan. Jadi himpunan irisan A, irisan B. Himpunan bait yang berawal dan berakhir dengan 11. Jadi mulai 11000011, kemudian 11000011, lalu berikutnya nanti 1100101011 dan seterusnya sampai dengan 11111111. Nah, ini kalau kita hitung nanti A irisan B itu jumlahnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka dengan rumus jumlah himpunan A gabung B sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurangi jumlah anggota himpunan A irisan B, jadi 64 ditambah 64 dikurangi 16, itu ada 112 hasilnya ya. Nah, itu penyelesaian dari yang prinsip-prinsip inklusi mengenai himpunan bait yang berawal 11 dan berakhir 11. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian permutasi. Permutasi adalah suatu susunan data dengan memperhatikan atau membedakan urutan. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian, itu permutasi. Jadi kalau dalam permutasi itu misalnya ada 2 huruf A, B. Jadi permutasinya bisa AB atau BA, itu jadi 2 permutasi. Nah, dalam permutasi ada berbagai macam. Yang pertama adalah permutasi dari n objek seluruhnya. Jadi misalkan diketahui ada beberapa objek, 4 objek misalnya. Kita lihat lagi di sini ya. Permutasi dari n objek seluruhnya. Nah, misalkan ada 4 objek A, B, C, D. Maka permutasinya adalah kita mulai dari huruf A dulu nih. Jadi A, B, C, D, kemudian A, B, D, C, lalu A, C, B, D, kemudian A, C, D, B, lalu A, D, B, C, dan A, D, C, B. Nah, berikutnya kita mulai dari huruf B.
BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC, dan BDCA. Kita mulai lagi dari huruf C. CABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB, dan CDBA. Nah, terakhir kita mulai dari huruf D. Jadi mulai dari huruf D, DABC, DACB, DBAC, DBCA, DCAB, dan DCBA. Nah, ini ada, kalau kita hitung kan ada 4 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Jadi ada 4 dikali 6, 24. 24 permutasi ya. Nah, dengan rumus permutasi dari n objek seluruhnya, ini ada 4 objek, itu sama dengan n faktorial. Jadi sama dengan 4 faktorial, itu sama dengan 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, sama dengan ada 24 permutasi. Jadi permutasinya ini. Nah, kemudian berikutnya adalah permutasi sebanyak R dari n objek. Misalnya, tadi ada 4 objek, tadi A, B, C, D. Kita mau cari permutasi 2 dari 4 objek. Jadi 2 huruf kita susun. Mulai dari AB, kemudian AC, AD, kemudian mulai dari B. BA, BC, dan BD. Karena kita susun dari 2 huruf dari 4 huruf ini. Berikutnya kita mulai dari C. Berarti CA, CB, CD, lalu mulai dari D. DA, DB, dan DC. Jadi di sini kalau kita hitung ada 12 permutasi ya. Ini ada 6 sama 6. Ya, ada 12. Nah, kalau dengan rumusnya, permutasi dari R sebanyak R dari n objek itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurangin R faktorial. Kita masukkan angkanya, kalau ada 4 objek, jadi permutasi sebanyak 2 dari 4 objek sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. Jadi sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Jadi 24 dibagi 2 ada 12 permutasi. Itu untuk permutasi sebanyak R dari n objek. Kemudian permutasi keliling atau circular permutation, yaitu jumlah n objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran dalam n kurangin 1 cara atau n kurangin 1 permutasi. Nah, ini seperti ini ya. Oke, nah permutasi keliling circular permutation dari objeknya tadi ada 4, A, B, C, D. Nah, permutasi keliling pertama kita susun seperti A, B, C, D. Lalu permutasi yang kedua, A, B, D, C. C sama D kita tukar. Lalu AC, BD. Kemudian berikutnya berarti AC, DB. Lalu berikutnya kita mulai AD, BC, lalu AD, CB. Nah, ini ada 6 permutasi. Jadi ada 6 permutasi untuk circular permutation dari 4 objek. Nah, kalau kita cari dengan rumus, permutasi circular permutasi ini sama dengan n dikurangin 1 permutasi, faktorial ya. 4 dikurangin 1 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Atau 3 faktorial ya. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 permutasi atau 6 cara. Nah, di sini kalau kita lihat sepintas ini kita selalu mulai dari A. Kenapa kita nggak mulai dari B? Seperti ini misalnya, B, C. Nah, kita mulai dari B, A, C, D. Nah, ini B, A, C, D, ini permutasi ini sama dengan yang ini, AC, DB. Kalau kita urutkan kan ini BA, CD.
Kalau kita urutkan dari sini, ini sama dengan AC DB, AC DB sudah ada di sini. Maka kita tidak perlu mencarinya dengan memulai dari huruf yang lain. Kita mulai saja dari huruf A supaya tidak membingungkan. Ya, nah. Kemudian permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Kita ambil misalnya contoh buku. Di sini ada dua objek yang tidak bisa dibedakan, satu huruf ini ya, U yang ini satu, U yang ini satu, U yang berikutnya ini tidak bisa dibedakan. Nah, maka permutasinya yang pertama kita mulai dari buku, kemudian kita acak lagi ini menjadi BUUK, lalu ada BKUU, kemudian kita mulai dari huruf K, KBUU, KUUB, dan KUBU. Mutasinya. Berikutnya kita mulai dari huruf U, UUBK, UUKB, lalu ada UBKU, ada UBUK, lalu ada UKBU dan UKUB. Ini permutasinya. Setelah selain ini sepertinya tidak ada lagi permutasinya. Nah, ini kalau kita hitung ada 12 permutasi. Nah, kalau dengan rumus seperti ini. Ya, permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Di sini ada n-nya ada 4 faktorial. Dibagi 1. 1 ini untuk huruf B. Jadi di sini hanya ada 1, jadi 1 faktorial. Untuk huruf U di sini ada 2, ada 2 faktorial. Lalu berikutnya untuk huruf K. Huruf K ada 1, jadi 1 faktorial. Maka ini sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1 kali 2 kali 1 kali 1. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 permutasi atau 12 cara ya. Nah, itu untuk permutasi keliling dan permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Nah, kemudian ini contoh soal nih, misalnya ada berapa cara buku dapat diurutkan? Ya, ada berapa cara, kalau melalui rumus ya seperti ini, karena 3 buku berarti sama dengan 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau mau kita cari, nah, ada berapa cara dari 3 buku yang dapat diurutkan? Bukunya ada 3 nih, yang warna merah, kemudian warna biru, dan warna coklat. Jadi kalau urutan yang pertama, yang warna merah kita letakkan di bawah. Di atasnya kita warna biru dan warna coklat di atasnya. Lalu cara yang kedua, tetap kita letakkan buku yang warna merah di atas, kemudian warna coklat dan warna biru. Jadi diputar antara coklat dan biru. Nah, berikutnya warna biru kita letakkan di atas, kemudian warna merah dan warna coklat. Berikutnya lagi warna biru tetap di bawah, warna coklat, kemudian baru warna merah. Nah, susunan berikutnya warna coklat yang di bawah, warna biru, warna merah, atau warna coklat, warna merah, warna biru. Jadi di sini ada 4 cara menyusun buku, 3 buah buku. Ada 6 cara ya menyusun 3 buku. Jadi dengan rumus ya seperti ini, n faktorial, n sama dengan 3, jadi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Nah, lalu berikutnya ini, ada berapa cara? Ada 2 dari 4 buku yang dapat disusun. Nah, di situ sudah ada 12 cara ya. 12 cara. Nah, kita lihat nih dari sini. Ada berapa cara dari dua dari 4 buku yang dapat disusun. Nah, di sini bukunya ada 4 nih. Yang coklat tua, merah, biru, dan coklat muda.
Nah, pertama kita susun yang coklat tuanya dulu di bawah. Lalu di atasnya ada merah, ada biru, ada coklat muda. Nah, berikutnya yang merah yang di bawah. Di atasnya berarti kita susun coklat tua, biru, dan coklat muda. Kemudian biru kita letakkan di bawah. Nah, susunannya seperti ini. Jadi ada coklat tua, merah, dan coklat muda. Kemudian yang coklat muda kita letakkan di bawah. Nah, susunannya seperti ini. Jadi dia ada, kalau kita hitung di sini ada 12 cara. Jadi kalau dengan rumus tadi dia sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangin 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 2 kali 2 kali 1 ya. 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. 24 bagi 2, jadi ada 12 cara. Nah, lalu berikutnya. 4 orang mahasiswa melakukan diskusi dengan membentuk lingkaran. Berarti ini tadi circular ya, circular permutation. Ada berapa cara urutan dari 4 orang tadi. Jadi kalau misalnya ada 4 orang yang mau berdiskusi, ya ada 4 orang mahasiswa melakukan diskusi dengan membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa cara urutan dari 4 orang tadi. Kalau kita lihat di sini, misalnya di sini ada 4 orang nih, namanya Rina, kemudian Syarif, Olive, dan Pandi. Cara yang pertama susunannya seperti ini, Rina, Syarif, Olive, dan Pandi. Nah, kemudian permutasi sirkular yang kedua, Rina, Syarif, Pandi, dan Olive di sini. Permutasi yang ketiga, Rina, Olive, Syarif, dan Pandi. Nah, permutasi yang keempat seperti ini, Rina, Olive, Pandi, dan Syarif. Permutasi yang kelima, Pandi, Syarif, dan Olive. Kemudian permutasi yang ke-6, Rina, Pandi, Olive, dan Syarif. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada 6 cara atau 6 permutasi. Nah, tadi dengan rumusnya berarti P sama dengan N dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, lalu berapa cara kata diskrit dapat diurutkan? Diskrit di sini ada 7 huruf ya, 7 huruf dengan salah satu I, hurufnya I ini tidak bisa dibedakan I yang ini dengan I yang ini. Sehingga di sini menjadi 7 faktorial dibagi 1 faktorial, ini untuk huruf D, 2 faktorial untuk huruf I, 1 faktorial untuk huruf S, 1 faktorial lagi untuk huruf K, 1 faktorial lagi untuk huruf R, dan 1 faktorial lagi untuk huruf T. Nah, didapatlah hitungan 2520 cara atau 2520 permutasi ya. Lalu berikutnya kombinasi. Kombinasi adalah susunan data tanpa memperhatikan urutannya. Jadi misalnya kalau tadi di dalam permutasi ada 2 huruf A, B, maka dia akan bisa menjadi 2 permutasi, A, B, dan BA. Tapi kalau kombinasi itu akan dihitung 1, AB dan BA itu 1 kombinasi. Tidak dihitung 2 kombinasi. Tapi kalau permutasi AB dan BA itu dihitung 2 permutasi. Nah, ini contoh ada berapa yang akan dipilih 2 orang dari 4 siswa. Nah, kalau kita pilih 2 orang dari 4 siswa, seperti ini. Ini untuk kombinasi. Jadi rumusnya kombinasi itu ada seperti ini ya. Ada berapa cara akan dipilih 2 dari 4 orang siswa. Misalnya di sini ada 4 orang nih, namanya Ani, Budi, Citra, dan Dedi. Nah, dari 4 orang ini akan membentuk satu tim yang terdiri dari 2 orang. Bagaimana kombinasi-kombinasinya? Yang kombinasi yang pertama ya Ani sama Budi, lalu Ani sama Citra, lalu Ani sama Dedi, kemudian Budi sama Citra, lalu Budi sama Dedi, atau
Ani sama Dedi. Di sini ada 6 kombinasi ya, 6 kombinasi. Nah, kalau dari rumus, kombinasi dari N dari R ya, dari dua objek, N-nya 4 ya. Nah, sama dengan N faktorial dibagi N faktorial kali N dikurangin R faktorial. Jadi sama dengan kombinasi yang dipilih 2 dari 4 orang siswa. Ini menjadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 kali 2 kali 1. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6 kombinasi seperti ini ya. Jadi kemungkinan terbentuknya tim itu ada 6 kombinasi. Oke, berikutnya permutasi dalam bentuk umum. Tadi rumusnya seperti ini ya. Adalah menyusun objek di mana tidak semua objek bisa dibedakan. Untuk rumus permutasi dan kombinasinya sama. Itu seperti ini. Ada beberapa string yang dapat dibentuk dengan menggunakan Mississippi. Di sini N1-nya ada 1, I-nya ada 3 atau N2. Lalu S-nya ada 4 untuk N3. N4-nya ada P-nya ada 2. Nah, di sini ya, huruf M ada 1, kemudian huruf S ada 4, huruf I ada 4, dan huruf P ada 2. Sehingga kalau kita hitung stringnya, ini sama dengan 11 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, 1 tadi untuk huruf M, dikali 4 faktorial, 4 faktorial tadi untuk huruf I ya, 4 faktorial lagi untuk huruf S, dan 2 faktorial untuk huruf P. Sehingga hasilnya adalah 34.650 buah. Nah, cara yang kedua, jumlah stringnya sama dengan C11 1 dikali C10 4 dikali C6 4 dikali C22. Ini nanti hasilnya akan sama ya. Nah, jadi 11 faktorial dibagi 1 faktorial kali 10 faktorial. Kemudian harusnya ini ditambah ya. Atau 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Atau 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ini ditambah ini. 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial. Itu sama dengan 11 faktorial dibagi 1 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial sama dengan 34.650 cara. Nah, kemudian untuk kombinasi dengan pengulangan, jumlah kombinasi yang memperbolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari N buah objek kita akan mengambil R buah objek. Dengan pengulangan diperoleh C N tambah 1 kombinasi dari C N tambah R dikurangin 1, R. Atau C N tambah R kurangin 1, N kurangin 1 kalau dia diambil R-nya 1 ya. Contoh seperti ini. Pada persamaan X1, X2, X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12. X1 adalah bilangan bulat 0 yang lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0 ya. Berarti ini adalah bilangan bulat positif. Nah, kemungkinannya ini bisa misalnya X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 12. Jadi 0, 0, 0, 12. Atau misalnya di sini 0, 0, 1, di sini 11. Atau misalnya 0, 1, 0, 11 gitu ya. Atau 0, 1, 1, di sini 10 dan seterusnya. Nanti ada 4, 4, 4, 4 misalnya. Jadi 12. Kemungkinan itu nanti bentuk kombinasinya
seperti ini sih. Sehingga banyak kemungkinan yang bisa terjadi, namun seluruhnya ada C, kombinasinya C 4 tambah 12 dikurangi 1 dengan nilai R-nya 12. Jadi 4 tambah 12 dikurangi 1 itu 15, R-nya 12. Jadi nanti kita cari kombinasinya adalah 15 faktorial dibagi dengan ini rumusnya ya. Ini rumusnya, jadi nanti 15 faktorial dibagi dengan R-nya tadi ada berapa R-nya? R-nya ada 12. Jadi 15 faktorial dibagi 12 faktorial dikali dengan 15 dikurangi 12 faktorial. Sehingga nanti akan didapatkan 455 buah kemungkinan solusi. Oke, nah berikutnya nanti kalian kerjakan latihannya sendiri, dicoba-coba ya. Nah, untuk itu dalam pertemuan yang keempat ini maka akan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum.